Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Kesejahteraan Sosial kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 2021-0110-1037, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang materi GBHN, RPJP, dan RPJM dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pengertian garis-garis besar haluan negara adalah haluan tentang negara, tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut MPR untuk 5 tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Maksud dan tujuan garis-garis besar haluan negara ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Landasan garis-garis besar haluan negara disusun atas dasar landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem ini adalah pengganti dari garis-garis besar haluan negara atau GBHN dan mulai berlaku sejak tahun 2005 yang lalu. Rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang kedua, rencana kerja pemerintah. Rencana pembangunan jangka panjang daerah ada satu, yakni rencana pembangunan angka menengah daerah. Yang ketiga ada referensi rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana pembangunan jangka panjang nasional disingkat RPJP nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. RPJP nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP nasional 2005 sampai 2025 terbagi dalam tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 tahunan. RPJP menengah nasional. Rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahun yang terdiri dari yang pertama RPJM nasional 1 tahun 2005 sampai 2009. Yang kedua RPJM nasional kedua tahun 2010 sampai 2014. Yang ketiga RPJM nasional ketiga tahun 2015 sampai tahun 2009. Yang keempat RPJM nasional yang keempat tahun 2020 sampai 2024. RPJM tersebut yang 4 itu kemudian dijabarkan ke dalam rancangan kerja pemerintah yang biasa disebut atau disingkat dengan RKP setiap tahunnya.
Rencana Kerja Pemerintah, disingkat RKP, adalah rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian atau lembaga, lintas kementerian atau lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi penyusun anggaran pendapatan dari belanja negara atau yang biasa disebut dengan APBN. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau yang biasa disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2020. RPJP nasional untuk tahun 2005 sampai 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJP daerah yang memuat visi misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah disusun untuk mengacu kepada RPJP nasional. RPJM daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Pengertian rencana pembangunan jangka panjang nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan nyebaran dari tujuan yang dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Maksud dan tujuan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025 selanjutnya disebut RPJP nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus memberi acuan bagi seluruh komponen bangsa, yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama hingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis atau koordinatif. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan atau satu cita-cita tersebut, diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun yang akan mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan kelembagaan sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertiban dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional. Oleh karena itu, rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintahan, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi publik, dan organisasi politik. RPJP daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJP daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM daerah, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai 2025. Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai 2025 adalah mewujudkan masyarakat atau bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan adilan pembangunan nasional dalam 2020 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok. Yang pertama, terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Yang kedua, terwujudnya bangsa dan yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Arah pembangunan jangka panjang ini yakni mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika, berbudaya dan beradab. Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Pembangunan kedaulatan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi. Jadi kesimpulannya, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau yang bisa disebut RPJPN dan rencana pembangunan jangka menengah nasional bagi sebuah negara adalah sangat penting karena petunjuk arah dalam proses pembangunan di Indonesia dalam proses pembangunan di Indonesia dan untuk mencapai kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Adapun hambatan dalam proses pencapaian
RPJPN dan RPJMN. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap impor dan utang negeri. Utang luar negeri semestinya sebagai negara yang sudah berkembang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dapat mengelola sebaik mungkin sumber daya manusia yang ada agar tidak menjadi ketergantungan terhadap negara lainnya. Cukup segitu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.